Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Novi Mailani dengan nomor induk mahasiswi 2020-131-024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah kelas 3A di Universitas PGRI Palembang. Nah, dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Kadep Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Nah, untuk adik-adik yang ingin belajar tentang sejarah Asia Timur dengan mudah, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, Kanopi akan membahas mengenai dinasti-dinasti di Cina, di mana video ini merupakan kelanjutan dari video sejarah Indonesia masa Islam. Oke, sekarang Kanopi membahas tentang sejarah Asia Timur. Yuk simak penjelasan dari Kanopi. Nah, kita mulai ya. Yang pertama kita lihat ada 10 dinasti yang kita bahas di Cina. Itu ada banyak sekali dinasti. Yang akan kita bahas di sini ada 10 dinasti yang benar-benar kita bahas di sejarah peminatan dinasti. Yang pertama ada dinasti Xia. Dinasti Xia ini adalah dinasti tertua dari peradaban Cina kuno, di mana dinasti ini merupakan dinasti yang dinamakan proto sejarah dari dinasti Cina kuno. Kemudian dinasti Xia itu tidak meninggalkan prasasti, sehingga sumber sejarah yang kita dapatkan atau hal-hal mengenai pemerintahan dinasti Xia itu sangat sedikit sekali. Dan dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan pemerintahan Cina kuno yang mengawali dengan corak pola kerajaan. Kemudian dinasti ini didirikan oleh Kaisar Cheng Kan ketika dia melakukan pemerintahan kaisar tentang itu, dibantu oleh para peramal untuk menentukan segala kebijakan dari pemerintahan. Kemudian dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu didirikan oleh 3 serangkai, yaitu ada Raja-Raja Wu dan Raja Wen dan Pangeran Zhou. Ketika masa pemerintahan dinasti Zhou inilah muncul tokoh-tokoh filsafat, yaitu ada Lao Tse, Confucius, dan Max. Keruntuhan dari dinasti Zhou diakhiri dengan adanya pengambil alihan kekuasaan oleh dinasti Qin. Barulah kemudian beralih ke masa pemerintahan dinasti Qin. Dinasti Qin ini merupakan cikal bakal dari nama Cina yang sekarang kita kenal dinasti Qin sendiri. Ini didirikan oleh seorang bernama Shi Huangdi. Dia merupakan tokoh yang berhasil mempersatukan wilayah Singapura kemudian dalam rangka menyatukan Cina kuno. Shi Huangdi ini mengganti sistem feodalisme dengan unitarisme. Feodalisme dan unitarisme pada bentuk kerajaan Cina kuno. Perbedaannya yaitu kalau feodalisme itu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar, namun pola pemerintahan kaisar tersebut tidak secara langsung memimpin sebuah kerajaan. Jadi, melainkan seorang kaisar itu hanya dijadikan simbol saja yang melakukan pemerintahan orang lain, sedangkan sistem unitarisme yang melakukan pemerintahan itu secara langsung oleh kaisar. Kemudian pada masa kekuasaan Shi Huangdi ini juga wilayah-wilayah pasal atau kerajaan-kerajaan pecahan dari dinasti Qin ini ditarik ke ibu kota Syam, dan kemudian secara administrasi yang bertanggung jawab dari wilayah-wilayah tersebut adalah Kaisar Shi Huangdi. Kemudian bagaimana pemerintahan Shi Huangdi? Pemerintahan secara tangan bersih. Hal ini dapat dilihat yaitu dengan pembangunan tembok besar Cina, di mana dia menerapkan sistem tangan bersihnya tersebut. Selain terkenal dengan pembangunan tembok besar Cina, Kaisar Shi Huangdi dia juga menemukan beberapa penemuan-penemuan untuk keberlangsungan kerajaannya. Di antaranya ada munculnya undang-undang untuk seluruh wilayah Cina, kemudian ada
membekukan sistem ukuran dan tulisan dan kemudian memunculkan jenis mata uang koin yang berlaku di seluruh Cina. Pasca pemerintahan Shi Huangdi dari dinasti Qin semakin lama semakin menurun hingga suatu saat kemudian dikuasai atau diambil alih oleh dinasti Han. Pemerintahan ini didirikan oleh Liu Bang yang kemudian dia naik tahta bergelar Han Kaoshu Pusat. Kemudian dari dinasti Han ini berada di wilayah Chang'an dan mencapai masa keemasan atau masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Pada masa pemerintahan inilah kemudian didirikan yang namanya jalur sutera. Nah, jalur sutera merupakan jalur perdagangan pada masa kuno yang menghubungkan antara Cina, kemudian India, kemudian Asia Tengah, dan kemudian sampai ke wilayah Romawi. Jalur setelah ini memperdagangkan komoditas baik dari Cina, Asia Selatan, atau India, Asia Tengah, atau Timur Tengah, sampai ke Romawi. Setelah masa pemerintahan Han Wuti, lama-kelamaan mengalami kemunduran hingga akhirnya pada tahun 221 wilayah dari dinasti Han semakin mengecil hingga terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan kecil hingga pada abad ke-7 itu kemudian dipersatukan kembali oleh dinasti selanjutnya. Nah, siapakah itu? Nah, dia yaitu dinasti Tang. Dinasti Tang ini merupakan salah satu dinasti terpenting di negeri Cina. Dinasti ini didirikan oleh Li Xiongmin. Dia merupakan seorang pemimpin yang mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan dinasti Tang. Kaisar Pantai Siung itu menarik perhatian rakyat dengan mengeluarkan beberapa undang-undang. Di antaranya ada dikeluarkannya undang-undang untuk mengatur pembagian tanah bagian, membuat peraturan-peraturan seperti pajak, mudah membagi kerajaan menjadi 10 provinsi dan sudah memiliki wilayah-wilayah pasal dinasti. Nah, tahukah kalian yaitu dinasti Sung? Dinasti Sung ini berpusat di wilayah yang dikembalikan lagi ke wilayah kemudian pada masa dinasti Sung ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Song Sung. Ada satu dinasti di luar Cina yang mendirikan satu imperium besar di wilayah Cina yaitu dinasti Mongol. Dinasti Mongol ini bukan keturunan dari Cina. Dia berasal dari wilayah di luar Cina yang menguasai wilayah Cina. Dinasti Mongol atau dinamakan juga dinasti Yuan ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Kubilai Khan yang berasal dari Mongolia merupakan pemerintahan asing. Ibu kota dari pemerintahan dinasti Mongol ini berada di wilayah Kediri. Kalau kalian ingat pemerintahan dinasti Mongol ini atau pemerintahan dinasti Yuan ini juga memperluas wilayah sampai ke Indonesia, yaitu pada pemerintahan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Singosari, pemerintahan dinasti Mongol ini mencapai masa pemerintahan tertinggi yaitu pada masa pemerintahannya Genghis Khan yang sampai memperluas wilayahnya sampai keluar wilayah Asia. Kemudian yaitu dinasti Ming. Pada masa pemerintahan ini orang-orang Cina memberontak dan kemudian menyalahkan pemerintahan dinasti Mongol. Pendiri dari dinasti Ming ini adalah Tujuan Cheng yang kemudian dia mendapatkan gelar sebagai Minta Isuzu. Kaisar yang terkenal pada masa dinasti Ming ini adalah Men Chengshu. Pada masa dinasti Ming ini pula muncul berbagai ekspedisi dan yang paling terkenal di Indonesia
adalah ekspedisi Hari Laksamana Cheng Ho. Nah, dinasti yang terakhir yaitu dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan dinasti yang berasal dari wilayah Manchuria. Jadi, ini adalah sebuah bangsa sendiri yang meruntuhkan kekuasaan dari dinasti Ming. Dinasti Manchu ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Gangxi dan Cenglung. Revolusi terjadi pada tahun 1911 yang kemudian meruntuhkan kekuasaan dinasti Manchu. Jadi pada masa ini dinasti selesai dan kemudian berubahlah Cina menjadi sebuah republik atau dinamakan Republik Cina dengan presidennya yaitu Sun Yat-sen. Setelah penjelasan dari dinasti Cina, sekarang Kak Nopi akan menjelaskan tentang materi sejarah revolusi besar yang ada di dunia. Apakah itu? Yaitu revolusi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang revolusi Cina. Jangan lupa seperti biasa kalau mau belajar yang lebih enak, lebih mudah dan gratis di mana? Di channel Kak Novi Meilani. Kumpulan video-video edukasi hari ini Kak Novi akan bercerita tentang revolusi Cina dan pemikiran Sun Yat-sen. Nah, revolusi Cina terjadi pada tahun 1911. Revolusi ini muncul oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina yang saat itu sedang dijajah oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dinasti Manchu memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa pemerintahan dinasti Manchu sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh bangsawan yang buruk dan lemahnya pemerintahan dari intervensi asing. Revolusi Cina pertama kali pecah di daerah Kanton ibu kota Guangdong, Cina Selatan. Kanton merupakan pusat perdagangan dan hubungan luar negeri sehingga banyak farm baru seperti liberalisme dan nasionalisme yang masuk ke Cina. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina? Nah, ada banyak tokoh, tapi yang sangat terkenal yaitu tokoh-tokoh yang terkait dan terlibat dalam revolusi Cina adalah golongan intelektual seperti Qing Yuwei, Liang Qichao, dan Dr. Sun Yat-sen. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Dr. Sun Yat-sen. Ia menciptakan dan mempunyai cita-cita besar didasarkan pada ajaran San Min Ai, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang dijabarkan sebagai sebuah ajaran Min Sen, yaitu nasionalisme dalam bahasa Inggris berarti nation, artinya terkandung di dalamnya adalah bangsa dan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Dr. Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara, Cina, sebagai satu kesatuan. Terus kemudian juga ada yang artinya ajaran Winchu, artinya demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Kemudian yang ketiga yaitu Min Sen atau sosialisme. Min Sen berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi, sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya, seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak sekarang. Berbicara tentang ajaran dari pemikiran Dr. Sun Yat-sen, sekarang kita bicara tentang jalannya revolusi Cina melakukan
gerakan sebuah revolusi langsung di Cina dengan berhasil melakukan daerah Wujiangde. Dari gerakan ini dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebut satu persatu provinsi yang berada di bawah dinasti Manchu. Nah, hasilnya 17 provinsi bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Berita kesuksesan revolusi Cina ini cepat menyebar ke berbagai negara melalui telegram dan media massa. Pada tanggal 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina. Selanjutnya diadakan pemilu yang diikuti oleh seluruh perwakilan rakyat masing-masing provinsi. Hasil pemilu ini yang menjadikan Sun Yat-sen sebagai presiden sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar Manchu menyatakan mundur sekaligus mengakhiri kekuasaan bangsa maju di Cina. Itu adalah tentang revolusi Cina dimulai dari ketika kotoran dari kerajaan maju atau Kaisar Manchu yang akhirnya memunculkan seorang tokoh bernama Sun Yat-sen dengan ajaran San Min Chu Ai. Akhirnya apa? Muncul gerakan-gerakan untuk menentang kapsul Utsman kerajaan yang akhirnya apa? Muncullah Republik Rakyat Cina oleh Dr. Sun Yat-sen. Nah, itu adalah keterangan singkat tentang revolusi Cina dan pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Semoga kalian nanti dari keterangan ini bisa memahami tentang revolusi Cina serta pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan dari kakak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah kakak mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.